pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Narsiri. Nah, hari ini kita akan bahas terkait pemilihan uji statistik. Ya, agak serius-serius lagi lah kita bahas. Oke ya, nah, hari ini saya sebagai pengantar. Kenapa sih kita harus milih uji statistik sih dalam melakukan penelitian, dalam melakukan pengolahan data, dan lain-lain. Jadi kita flashback kembali terkait peran dari statistik itu sendiri, ya. Nah, peran statistik yang pertama itu kalian bisa lihat di sini di slide yang saya sajikan. Yang pertama itu menghitung sampel. Nah, dengan adanya statistik, kalian bisa menghitung dan menentukan sampel yang harus kalian gunakan dalam sebuah populasi. Jadi kalian nggak perlu dan nggak usah untuk mengambil seluruh populasi dijadikan responden, ya kan? Kemudian yang kedua, perannya statistik itu untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Seperti yang saya jelaskan kemarin, uji validitas itu untuk menguji seberapa valid sih poin-poin dari instrumen yang kalian gunakan, ya kan? Kemudian reliabilitas itu seberapa reliable, layakkah instrumen yang kalian gunakan, berarti seluruh poin itu seberapa layak itu. Oke, itu perannya. Kemudian dengan adanya statistik akan membantu kalian menyajikan data hasil penelitian kalian, ya. Kemudian peran selanjutnya itu eh, analisis data atau uji hipotesis, kan? Nah, dengan adanya statistik dan segala macam dan aplikasi pembantu lainnya seperti SPSS lah, nah, dan lain-lainnya, kalian akan mudah untuk menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian kalian atau hipotesis yang sudah kalian tentukan di awal pada saat kalian membuat proposal, ya kan? Oke, paham belum? Semoga kalian paham ya. Kita lanjut nih guys. Nah, untuk analisis data itu ada dua kategori. Yang pertama analisis non statistik dan analisis statistik. Yang non statistik itu kalau datanya kualitatif, ya. Ini kalau penelitian-penelitian kualitatif itu namanya analisis non statistik. Kemudian ada analisis statistik. Analisis statistik ini pakainya data kuantitatif. Cara membedakannya ya, kalau datanya pakai angka-angka, nah itulah kuantitatif. Tapi kalau datanya itu berupa hasil wawancara dan segala macam, itu penelitian yang kualitatif, ya. Gampang kok dipahami. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, ini yang analisis statistik itu ternyata ada 3 jenis tuh. Yang pertama analisis univariat, kan? Kemudian analisis bivariat. Yang kedua, kemudian yang ketiga analisis multivariat. Nah, untuk kesempatan kali ini saya hanya akan membahas terkait analisis univariat dan analisis bivariat. Ya, untuk multivariat nanti saya buatkan materinya sendiri khusus, ya, karena ini akan sedikit ribet materinya nih, sedikit memeras otak juga. Yuk, lanjut ya. Nah, itu analisis univariat kita bahas bersama. Kira-kira saat kalian mendengar analisis univariat, kalian sudah terbayang belum akan ngapain di dalamnya? Coba, apakah kalian sudah terbayang sesuatu? Kalau memang belum, kita coba lanjut. Kalau memang sudah, kita flashback kembali untuk mengingat kembali gimana sih itu analisis univariat. Analisis univariat kalau menurut saya adalah analisis yang paling mudah, semua orang bisa melakukan, atau mungkin kita setiap sehari-harinya sudah melakukan analisis univariat, namanya aja yang sedikit agak berbeda. Oke, tujuannya untuk menjawab tujuan penelitian. Biasanya ini penelitian deskriptif untuk mengetahui gambaran saja, ini pakai analisis univariat. Kemudian dari analisis univariat kalian akan mengetahui sebaran subjek penelitian berdasarkan karakteristik
demografi, misal usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Misal kalian mau mengetahui sebaran usia, misalnya penelitian kalian untuk mengetahui tujuannya ya, untuk mengetahui penderita hipertensi di wilayah X misalnya. Nah, dari hasil setelah kalian melakukan sebaran kuesioner segala macam, kemudian coding, kemudian kalian input datanya, kemudian kalian analisis, kalian akan mendapatkan tuh, kalau misalnya mendapat usia nih, di usia ternyata sebarannya usia segini sampai segini menderita hipertensi sekian, atau mungkin ternyata dari hasil penelitian saya misal ya, didapatkan data bahwa umur 50 ke atas penderita hipertensi itu tinggi. Nah, itu kan kita bisa dapat data itu. Kemudian dari jenis kelamin juga bisa, misal dari jenis kelamin pasti ada dua doang kan, laki-laki, perempuan, nggak mungkin ada jenis kelamin lain ya. Nah, jenis kelaminnya laki-laki itu perempuan, kita bisa tahu nih kira-kira yang paling banyak, jenis kelamin yang paling banyak menderita hipertensi di wilayah tersebut apa. Nah, itu kita bisa dapat tuh datanya ya kan. Kemudian tingkat pendidikan pun demikian, kita bisa tahu sebaran masyarakat di sini tingkat pendidikannya bagaimana. Kemudian dari tingkat pendidikan itu kira-kira angka kesakitan hipertensinya seperti apa, itu kita bisa tahu dari analisis univariat ya kan. Lanjut aja. Nah, misal usia ini tadi saya contohkan, analisis univariat ternyata bisa menjadi dua nih, ada dua jenis. Yang pertama pakai skala variabel sama skala kategori. Variabel kontinu, skala kontinu, dan kategori. Oke. Nah, skala kontinu atau bisa dikatakan pakai skala numerik. Jadi penyajiannya itu pakai angka. Misalnya usia pakainya angka doang, ya kan. Misal di syaratnya apa, yang disajikan apa nanti pada saat kalian melakukan analisis. Yang pertama nilai min rata-rata kalau sebaran datanya normal, saya jelaskan. Kemudian mediannya kalian juga harus sampaikan, kalian harus tampilkan di hasil penelitian nanti di penyajian tabel. Median itu nilai tengah. Kemudian koefisien varian atau standar deviasi kali 100%, nah dan lain-lain. Wah, ada pada saat kalian melakukan analisis biasanya di SPSS ini akan muncul kalau ada kalian klik menu dan pilihannya. Okay. Kemudian ada kurtosis, kemudian skewness, itu untuk mengetahui normal tidaknya data. Kemudian gambaran histogram, normal apa enggak, itu juga untuk mengetahui dua pilihan ini, untuk mengetahui normal tidaknya sebuah data. Ini akan menentukan apa yang akan kalian tampilkan di hasil penelitian kalian ya. Oke, kemudian nilai kemaknaan, nilai P itu harus kalian tampilkan kalau misal kalian menggunakan dua variabel misalnya. Kemudian syaratnya lagi, kemudian distribusinya normal, data disajikan sebagai nilai min kalau datanya normal ya kan. Mengetahuinya dari mana? Tahu dari nilai kurtosis dan skewness. Kemudian gambaran histogramnya bagaimana? Oke. Kalau normal, masukin nilai min. Kalau tidak normal, masukin data median. Nilai median, minimum, maksimum. Ya kan? Oke, paham sampai sini? Nah, oke. Lanjut ya. Kalau nggak paham, langsung tanya aja di kolom komentar. Lanjut. Ini untuk analisis univariat pakai skala data kategori. Tadi pakai numerik, ini kategori ya. Ini numerik pakainya angka nih. 20 tahun, 30, 40, 50, 35, 31 dan lain-lain. Penyajiannya pakai angka. Nah, ini pakai kategori. Misal kalian kategorikan umur berdasarkan Kemenkes misalnya, atau mungkin pakai skala kalian menentukannya, perhitungan 5 kelipatan 5 misalnya, 25 atau kelipatan 10 lah, berapa terserah kalian. Biasanya kalau penelitian kesehatan menggunakan kategori yang sudah ditentukan oleh WHO atau Kemenkes ya kan. Kategorinya kategori lansia, anak-anak, kemudian
kemudian dewasa, dewasa muda, dewasa tua, kemudian lansia awal, lansia dan lain-lain seterusnya. Itu kalian harus menggunakan referensi tersebut kalau penelitian kesehatan, ya kan? Nah, ini kategori seperti ini maksudnya. Bisa digunakan analisis univariat berdasarkan kategori. Nah, univariat yang tadi, ini kategori lagi nih, jenis kelamin, ya kan, laki-laki dan perempuan, ya kan. Kemudian pendidikan, kalian bisa langsung tentukan entah itu kalian mau tulis di sini SD, SMP, SMA dan lain-lain, atau rendah, sedang, tinggi, bisa, gitu ya. Tinggal sesuai dengan tujuan penelitian kalian, itu yang kalian harus tekankan selalu pada saat mau melakukan penelitian. Tujuan saya apa sih, nyambung nggak dengan tujuan saya? Oke, lanjut dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh dari tabel kategori yang penelitian yang pernah saya lakukan di Rumah Sakit X Jakarta. Jadi nanti kalian saat akan menulis atau mungkin mengetik, membuat tabel hasil penelitian kayak gini. Nah, ada syaratnya. Yang pertama adalah ada judul tabelnya. Oke, ini tabel 51 ini ya. Berarti ada di tabel di bab 5, tabel pertama yang ada di bab 5. Itu ya, cara menuliskan judul tabelnya. Kemudian kalian tuliskan di sini apa saja sih yang ada di tabel ini. Apakah ini kan misalnya nih contohnya, karakteristik perawat baru berdasarkan jenis kelamin, di sini ada kan. Tingkat pendidikan ada kan, status pernikahan, oke, unit kerjanya, masa kerja dan pengalaman kerja. Nah, ini kategorinya kan di RSX Jakarta. Kemudian bulan dan tahun penelitian kalian. Kemudian total populasinya tuliskan juga di judul tabel. Oke, clear? Nah, clear ya. Jangan sampai pada saat kalian nulis nanti masih ada yang salah. Nih, di sini yang harus kalian tampilkan pertama adalah karakteristik responden. Misalnya kalian tulis seperti ini. Bentuk tabelnya pun idealnya atau bagusnya adalah seperti ini, tidak ada garis pinggirnya yang kanan kiri. Kemudian barisnya per kategori, per karakteristik, ya kan. Ini jenis kelamin satu tabel, satu baris, tapi ditandai dengan tebal sama tipisnya tulisan dan lain-lain. Yang ditampilkan di kolom selanjutnya ada 3 kolom aja nih. Yang pertama kolom frekuensi N, ya kan, N kecil, tidak kan N besar di sini populasi, sini N kecilnya. Oke, di sini jenis kelamin ternyata dari hasil penelitian saya, perempuan nih 93%, 93 orang. Sorry. Persentasenya berapa? Nah, persentasenya tetap di sini. Ini kan kalau di total 123 nih, ya kan? Di sini persentasenya. Begitu semuanya. Oke, untuk penyajian karakteristik responden. Clear ya? Kalian harus perhatikan baik-baik nih. Foto kalau perlu atau di download aja boleh. Lanjut. Nah, ini kalau misalnya tabelnya numerik nih, yang apa yang harus kalian tampilkan? Nanti saya akan, video selanjutnya akan saya buatkan materi terkait bagaimana sih kita dapat nilai-nilai ini semua, min, max, simpangan baku, kemudian koefisien variat dan lain-lainnya. Jadi saya ajari terkait bagaimana sih menggunakan SPSS sih. Ya kan, bagi pemula ya, kalau yang udah mahir mah ini masih sikat habis selesai. Oke, yang pertama judul tabel. Selalu kayak gini ya. Apa yang akan kalian tampilkan di tabel harus kalian tulis di judulnya dulu. Oke, clear? Clear. Kemudian misalnya nih, di sini ada 2 variabel nih. Kinerja dan kepuasan perawatnya. Kinerja dan kepuasan perawat yang dipersepsikan oleh perawat baru di RSX Jakarta. Karena saya menampilkan kinerja dalam bentuk angka, nah, yang saya tampilkan di sini kebetulan setelah saya uji normalitas datanya, ternyata datanya normal. Jadi yang saya sajikan adalah minnya saja, nilai rata-rata. Ternyata nilai rata-ratanya 101 nih, 101. Ternyata nilai paling tinggi 120, paling rendahnya 69. Jadi kalau dihitung-hitung lumayan tinggi lah ya kinerjanya di sana. Kemudian ada kepuasan
puasanya 60,76, nilai minmaxnya seperti ini. Dari sini bisa tergambar apa saja yang data yang kita dapatkan, apa saja yang penelitian telah kita lakukan, tergambar di tabel ini. Ini kalau tabelnya numerik. Tapi biasanya yang lebih mudah untuk bisa kalian lakukan, misalnya pemula nih, yang kategorik saja, yang kayak gitu. Langsung kategorikan. Misalnya nih bisa dikategorikan sebenarnya. Misalnya kinerjanya baik, kurang, ya kan? Baik, kurang. Kepuasannya tinggi, rendah. Kategorinya ya, misalnya kinerja baik, kurang, kepuasan tinggi, rendah. Itu kategorinya. Ini tampilannya nggak kayak gini kayak di atas tadi. Oke, it's clear. Oke, clear ya. Nah, kalian napas dulu sebelum kita lanjut ke analisis bivariatnya. Oke, take a breath. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke analisis bivariat. Kalian pasti yang paling sering dengar paling langsung tahu bivariat itu B. Oh, ada kata B berarti itu 2 dan lain-lain. Oke, itu benar. Analisis bivariat itu untuk mengetahui hubungan antar variabel, biasanya kalau penelitian yang korelasional, untuk mengetahui lebih dari 2 variabel, itu biasanya kayak gitu. Nah, ini dia analisis bivariat, minimal 2 variabel penelitian, ya kan? Kemudian skala pengukurannya tadi itu bisa kalian gunakan data numerik, angka-angka itu, atau kategorik. Oke. Jenis hipotesisnya komparatif, membandingkan, atau korelatif, menghubungkan, kan? Kemudian berpasangan atau tidak berpasangan, itu saya jelaskan. Kemudian jumlah kelompoknya lebih dari 2 atau 2 kelompok, kayak gitu. Pokoknya 2, intinya lebih dari, bukan 1 doang. Kalau yang 1 kan univariat, 2 bivariat. Syarat uji parametrik dan non parametrik itu harus terpenuhi. Kemudian prinsip tabelnya, baris kali kolomnya ada berapa sih, 2 baris sama 2 kolom atau bagaimana, seperti itu harus clear, bisa jelaskan satu-satu. Misalnya ini variabel penelitian, variabel ada variabel bebas, independen, dan variabel terikat. Misalnya hubungan antara misalnya di sini misalnya penelitian keperawatan, misalnya masase sama pola tidur bayi, misalnya variabel pengganggunya apa, banyak lah yang kalian bisa dapatkan. Nah, ini kalau penelitiannya misalnya penelitian yang korelasional, misalnya ini atau penelitian terkait manajemen keperawatan lah ya. Misalnya di sini bagaimana sih caring perawat, misalnya kan kita ukur nih variabel bebasnya caring perawat terhadap kepuasan atau kinerja atau dan lain-lain. Variabel pengganggunya banyak, misal umur, usia, masa kerja, dan lain-lain. Itu variabel pengganggu, bisa dijadikan variabel pengganggu. Right? This is clear? Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke skala pengukuran. Yang kemarin kita udah bahas tuh terkait data-data. Nah, skala pengukuran di sini ada kategorik, ada numerik. Kategorik itu bisa berupa nominal. Oke, nominal atau setara, sama semua. Misal ya, yang setara ya, nominal nih ya, jenis kelamin, kemudian golongan darah, kan, kebiasaan merokok, gitu. Oke. Lanjut ke yang kategorik dulu ya. Kategorik di situ ada ordinal, misalnya ordinal itu pasti ada tingkatan. Ingat aja ya, nominal setara, ordinal ada tingkatannya, berarti ada yang lebih baik lah kategorinya. Di sini tingkat pengetahuan, ya kan, SD, SMP, SMA pasti yang SD, SMA berbeda kan tingkatannya. Kemudian ekonomi, penghasilan, kemudian klasifikasi tingkat tekanan darah, semakin tinggi semakin berisiko. Kemudian klasifikasi kadar kolesterol, begitupun kolesterol, ada tingkatannya, kategori. Nah, interval ini misalnya suhu tubuh ya, contohnya ini numerik. Kemudian rasio itu misalnya ada berat badan, tinggi badan, kadar gula, kadar kolesterol, dan lain-lain. Rasio itu ibaratnya kalau di angkanya 0, udah berarti nggak ada dia. Kalau interval 0 masih ada, misalnya suhu tubuh 0,
atau suhu ruangan 0, itu keadaan beku, masih ada kan. Namun kalau rasio berat badan 0 itu nggak ada orangnya, itu dinamakan kategori rasio. Sampai sini clear? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Lanjut. Oke lah, lanjutnya. Kemudian ini dia jenis hipotesis yang kemarin mungkin kita sudah bahas sedikit, kita singgung dikit-dikit. Nah, di sini ada hipotesis, association, comparison, sama correlation, atau ya gampangnya bahasa Indonesia-nya hubungan aja lah ya, hubungan. Nah, hubungan, contoh pertanyaannya hipotesis komparatif, apakah terdapat perbedaan atau apakah terdapat hubungan? Apakah terdapat perbedaan dan hubungan? Itu dua pertanyaan saja. Misalnya, apakah terdapat hubungan antara rata kadar kolesterol dengan jenis pengobatan yang diterima? Itu ya pertanyaan hubungan. Kemudian, adakah perbedaan rata kolesterol antara, ini biasanya intervensi yang ada perbedaan kayak gini, rata kadar kolesterol antara kelompok yang mendapatkan pengobatan simvastatin dengan placebo. Nah, gitu. Bisa juga beda tempat, membandingkan. Nah, gitu. Atau misalnya untuk membandingkan perbedaan antara tingkat kompetensi perawat A di RSX dan perawat B di RSJ, kayak gitu ya. Itu misalnya komparatif. Kemudian lanjut ke jenis hipotesis. Pertanyaan untuk hipotesis korelatif. Berapa besar korelasi antara kadar kolesterol dan tekanan darah? Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang untuk hipotesis korelatif. Biasanya parameter yang digunakan adalah koefisien korelasi R, ya. Saya jelaskan lebih lanjut terkait bagaimana sih itu bahasa-bahasa statistik. Kemudian ada juga nih ternyata berpasangan dan tidak berpasangan. Misalnya ada aja ya, di statistik itu ada yang berpasangan sama yang jomblo dan lain-lain yang tidak berpasangan. Misalnya ilustrasi 1, 2 kelompok tidak berpasangan. Penelitian yang 2 kelompok tidak berpasangan. Misal contoh, nih, pengukuran tekanan darah subjek penelitian pada 2 kelompok yang berbeda. Misalnya kalian melakukan pengukuran tekanan darah di Depok dan Jakarta, kan? Itu 2 kelompok yang tidak berpasangan. Clear ya? Contohnya. Kemudian 2 kelompok berpasangan, misalnya pengukuran tekanan darah pada satu kelompok subjek yang dilakukan pada 2 waktu yang berbeda. Paham belum? 2 kelompok berpasangan. Maksudnya apa ya? Kelompok yang dilakukan pengukuran pada masih satu tempat, tapi beda waktu. Paham ya? Misal nih, saya melakukan pengukuran tekanan darah misalnya di kampus A, mahasiswanya ya, saya ukur tekanan darah kampus A pada bulan Maret. Kemudian 1 bulan kemudian saya ukur lagi tekanan darahnya di kampus yang sama, kayak gitu ya kan. Clear ya? Clear contohnya ya. Itu 2 kelompok yang berpasangan. Kemudian ada berpasangan tapi tidak berpasangan. Pusingan pikirnya, berpasangan kok tidak berpasangan, gimana sih? Misalnya nih, contoh ilustrasi yang ketiga ya. Kelompok berpasangan karena matching. Misal mengukur tekanan darah pada 2 kelompok yang berbeda, misalnya tadi kelompoknya di Depok sama Jakarta, lalu dilakukan proses matching dengan mencari kesamaan karakteristik antara A dan B, antara Depok dan Jakarta. Kira-kira ada nggak sih kesamaan tingkat tekanan darahnya, apalah segala macam, polanya dan segala macam. Itu tergantung tujuan penelitian Anda. Kemudian ilustrasi keempat, kelompok berpasangan karena desain crossover. Pada periode tertentu, subjek penelitian menerima obat A, tentunya ya. Setelah menyelesaikan obat A, subjek penelitian akan menerima obat B selama periode tertentu. Itu berpasangan karena desain crossover. Jadi berubah intervensi. Gitu ya. Lanjut. Paham? Paham belum? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ada uji parametrik. Uji parametrik, variabelnya harus numerik. Kemudian distribusi data harus normal. Itu kuncinya.
varians datanya tidak menjadi syarat uji kelompok berpasangan. Nah, ini kalau uji kelompok berpasangan nggak harus numerik, data yang harus normal, nggak jadi syarat. Syaratnya tidak mutlak, tapi lebih baik datanya numerik sama normal untuk dua kelompok tidak berpasangan. Nah, syarat mutlak dan wajib, syarat ini wajib ada kalau lebih dari dua kelompok dan tidak berpasangan. Nanti kalian akan sedikit demi sedikit akan menemukan kasus-kasus ini dalam proses penelitian kalian nanti. Oke. Uji non parametrik, variabelnya kategori, ordinal dan nominal. Ya, tadi yang kategori yang tabel tadi kan di sebelah kiri itu. Nah, itu ada ordinal dan nominal. Kemudian jika data dengan masalah pengukuran numerik tetapi tidak memenuhi syarat uji parametrik, misalnya distribusinya tidak normal, kita gunakan uji non parametrik, uji alternatif dari uji parametrik. Nah, ini uji alternatif non parametrik itu kalau data yang tidak normal nih sesuai dengan syaratnya, ternyata kita pakai uji alternatif non parametrik. Nih, tabelnya metode dan mengetahui suatu set data memiliki sebaran normal atau tidak. Nih, kalau dia normal deskriptif, nah ini definisinya perbandingan standar deviasi dan mean. Nilai koefisien varians di bawah 30%. Kriteria sebaran data dikatakan normal. Ya. Biasanya ini yang paling mudah kalian gunakan pakai adalah histogram. Kalian tinggal lihat bagaimana simetris atau tidak miring kiri maupun kanan, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalian bisa menggunakan histogram. Sebaran datanya nanti akan ada dalam bentuk titik-titik dalam satu garis. Apakah dia sebaran datanya itu keluar jauh dari garis atau hanya pada garis tersebut. Oke, itu yang paling mudah kalian lakukan. Ada box plot, ada kiki plot, sorry, terbalik. Lalu histogram, ini kiki plot, ada penyebaran sekitar garis. Ini yang maksud saya tadi yang saya jelaskan adalah normal QQ plot yang paling mudah, yaitu menggunakan garis. Nah, pada saat kalian melihat, klik, nanti ada akan diklik di SPSS, biasanya aplikasi SPSS ini, untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak. Ya kan? Nah, pada saat kalian lihat garisnya, kemudian ada titik-titik yang tidak akan jauh dari garis tersebut, itu bisa dikatakan datanya normal. Ya, dia masih berada di sekitaran garis. Kayak gitu. Dan histogram masih histogram bagaimana kurvanya itu mencembung di tengah-tengah kemudian turun secara perlahan. Oke. Kemudian ada Kolmogorov-Smirnov, nilai kemaknaan P di atas 0,05. Nanti akan kita uji cobakan di SPSS. Oke. Nah, ini apa maksudnya sih ada B kali K dan P kali K? Kita tabel B kali K itu uji hipotesis komparatif kategorik tidak berpasangan. Misalnya dan melakukan penelitian yang tidak berpasangan, ada B kali K baris kali kolom. Oke. Nah, kemudian tabel P kali K uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan. Jadi ya B itu baris, P pengulangan, K kategori. Oke, kategori. Biasanya ya untuk variabel-variabel yang dikategorisasikan dalam bentuk nanti jadi tabel kayak gitu. Nah, ini tabel uji hipotesis bivariat ini adalah rangkuman singkat untuk mudah memahami kira-kira uji apa sih yang harus saya gunakan ketika desain penelitian saya seperti ini, ketika data yang saya sajikan, yang saya buat adalah seperti ini, misalnya numerik, kemudian data kita numerik, ternyata yang kita teliti variabel tidak berpasangan, hanya terdiri dari dua kelompok. Jadi yang kita gunakan apa? Uji T berpasangan. Oke. Kemudian ini bisa menjadi alternatif nih. Yang di bawahnya ada panah, ini adalah uji alternatifnya ketika data tidak normal. Ketika data tidak normal, misalnya nomor tidak normal, kita jadikan kategori ya.
Kemudian kita bisa menggunakan main with me. Begitu seterusnya. Ketika kita menggunakan numerik lebih dari 2 kelompok pakai one way ANOVA. Tapi kenapa kalau udah normal kita jadikan kategori pakai Kruskal Wallis. Nanti ada di semua di SPSS, akan kita coba satu persatu sesuai data yang ada. Kemudian misalnya datanya numerik berpasangan, ada 2 kelompok pakai UJT berpasangan. Kalau enggak normal kita pakai Wilcoxon. Begitu semuanya. Kalau data kita kategori sejak pertama, kita bisa menggunakan KI square. Ini yang paling sering digunakan untuk penelitian skripsi dan lain-lain. Kemudian untuk berpasangan pakai Gormov, Van McNamara, Cochrane, Virginal, Homogeneity, Wilcoxon, Friedman, dan lain-lain. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau tidak paham, silakan bertanya, akan saya buatkan penjelasan lebih lanjut lagi terkait apa yang kalian tidak paham. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.